Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ada para sahabat dan keluarga beliau. Semoga kita kelak dikumpulkan di yaumul akhir bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Namira, dalam hal ini diwakilkan oleh Dr. Mulyawan Humaini. Kemudian kepada Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, dan kepada para narasumber serta peserta yang sudah hadir di ruang Zoom pagi hari ini. Lebih barokahnya kegiatan kita, teman-teman. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menambah keberkahan dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat di tempat kita bekerja. Mari kita berdoa sejenak bersama-sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Membaca dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, izinkan saya sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya untuk membacakan reminding kita semua tentang tata tertib pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Islam Namira. Izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Islam Namira. Yang pertama, peserta hadir saat registrasi awal. Yang kedua, peserta mengikuti kegiatan pre dan post test. Yang ketiga, nilai post test minimal skor 70. Yang keempat, mengisi presensi yang telah disiapkan oleh panitia. Yang kelima, mengikuti materi dari awal sampai dengan akhir kegiatan dan menghidupkan video selama Zoom meeting berlangsung pada kegiatan online. Yang keenam, berperan aktif dalam kegiatan diskusi forum. Yang ketujuh, pada kegiatan pelatihan hybrid, peserta hadir dalam 2 jenis metode pelatihan, baik itu yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Yang kedelapan, apabila salah satu tata tertib tidak diikuti, maka peserta dianggap tidak layak memenuhi kriteria telah mengikuti pelatihan. Demikian kami bacakan tata tertib pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Islam Namira yang kita lakukan secara in-house training. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Namira pada kegiatan pelatihan APAR dan simulasi kebakaran tanggal 11 Mei 2022. Dalam hal ini diwakilkan oleh Dr. Mulyawan Humaini. Kepada Pak Dr. Mulyawan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Sudah cukup jelas, Dok. Silakan. Baik. Sebentar, ganti provider ya. Sudah ya? Halo? Ampun, Dok. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang ya dalam hal pelatihan ya yang insyaallah
bernilai ibadah untuk kita semua ya, bernilai amal kebaikan untuk kita semua ya. Kemudian selawat serta taslim tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Baik, yang saya hormati ya, yang sudah memberikan alternatif ya untuk teman-teman mendapatkan Dr. Awan, mohon maaf, ter-unmute. Oke, baik yang saya hormati Ketua Tim Diklat ya, yang sudah memfasilitasi ya teman-teman semua dalam hal mengikuti ya kompetensi maupun pelatihan serta diklat yang sudah ada saat ini ya. Yang saya hormati Kepala Dinas ya Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Timur ya, yang sudah berkesempatan untuk memberikan ya pelatihan dan waktu luangnya kepada seluruh peserta ya pelatihan atau peserta didik ya, yang saat ini yang insya Allah dalam hal ini karyawan Rumah Sakit Islam Namira ya, untuk mengikuti pelatihan pemadam kebakaran atau APAR ya, alat pemadam api ringan ya. Baik, untuk sambutan pada pagi hari ini ya, saya mewakilkan Pak Direktur kita ya, yang saat ini dalam proses pendampingan ibundanya. Kita doakan semoga ibundanya lekas sembuh dan pulih ya dalam operasinya saat ini yang dijalankan ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ya, ini adalah momentum kita untuk semua teman-teman ya, dalam hal kita bagaimana ya menjalankan manajemen risiko ya, namanya di rumah sakit melihat resiko ya terjadinya kebakaran ya, seandainya terjadi kebakaran yang hal-hal yang tidak diinginkan terusus di Rumah Sakit Islam Namira. Ini momentum kita semua ya kepada seluruh karyawan yang di sini ya, yang hadir pada saat ini ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita ya untuk mengikuti pelatihan, yang dimana pelatihan ini mungkin bukan yang pertama kali ya bagi teman-teman yang sudah lama, ilmunya itu sudah bukan ilmu yang baru ya, sehingga ini nanti bisa berkesinambungan kepada teman-teman untuk bisa ditekan ya dalam hal bagaimana penggunaan ya teknik dalam penggunaan APAR ya, alat pemadam api ringan ya di Rumah Sakit Islam Namira. Di mana pada titik-titik kumpul ya atau titik-titik tempat lokasi yang resiko untuk terjadinya kebakaran, ini bisa menjadi teman-teman kepedulian ya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terkait dengan bagaimana kita bisa menjalankan manajemen risiko dalam hal pemadam kebakaran ya, untuk sigap bagaimana kita bisa menelpon, bagaimana kita bisa untuk melakukan tindakan awal pencegahan sehingga tidak terjadinya kebakaran yang besar ya. Bagaimana kita bisa untuk menetralisir, kemudian bagaimana kita untuk evakuasi ya, itu hal-hal yang sangat kita butuhkan ya dalam hal pelatihan ini ya. Maka dari itu teman-teman semua ya, marilah wadah yang sudah diberikan oleh bagian diklat ya untuk kita diberikan pelatihan, kita maksimalkan ya. Kita bisa menjalankan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh ya, sehingga ini bermanfaat bukan untuk pribadi kita, juga bermanfaat untuk kemaslahatan umat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pencegahan dan pengendalian risiko kebakaran itu bisa kita tindak lanjut dengan segera. Evakuasi bisa kita jalankan dengan baik. Kodret bisa kita lakukan dengan segera ya. Papan-papan penulisan untuk penanggung jawab untuk alat pemadam kebakaran juga sudah tersedia, sehingga itu bisa kita jalankan dan kita maksimalkan, bukan sekedar sebagai kosmetik saja ya yang di lapangan ya. Alat pemadam api ringan kita itu berfungsi dengan baik, kemudian penjadwalan petugas aparnya,
menjalankan metode evakuasi ya, sehingga risiko-risiko terjadinya kebakaran ya terkhusus di Rumah Sakit Islam Namira itu tidak bisa menimbulkan ancaman atau bahaya yang besar ya untuk pasien kita, untuk customer kita. Mungkin itu dari saya Mbak Andri. Terima kasih. Semoga ikhtiar kita ya dalam hal menjalankan pelatihan ini ya dilaksanakan dengan sebaik mungkin, ya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat baik di akhirat ya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mulyawan Humaini dalam hal ini mewakili Direktur Rumah Sakit Islam Namira yang sedang menangani ibunda beliau untuk operasi. Kita doakan semoga ibundanya Pak Direktur diberikan kelancaran dan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita ke acara inti sambutan juga yang akan disampaikan oleh tim narasumber dari teman-teman di Dinas Damkar Mat Lombok Timur, kami akan share link pretest yang kami berikan waktu sekitar 5 menit setelah kami share linknya kepada seluruh peserta. Mohon bisa diakses untuk link pretest di kolom chat. Mbak Indra, silahkan dikirim. Ya, teman-teman sudah bisa mengakses link pretest melalui Google Form yang kami kirimkan melalui kolom chat. Waktunya sekitar 5 menit. Kita mulai di pukul 9.13 dan akan berakhir di pukul 9.18 menit. Silakan teman-teman. Ya, silahkan diakses teman-teman. Kita sudah mulai bisa mengakses link pretest di pukul 9.13 dan akan kami tutup secara otomatis di pukul 9:18 menit. Dan kami sampaikan sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan presensi untuk segera mengakses link presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Waktu sudah berjalan 1 menit, masih ada sisa waktu 4 menit lagi. Tiga menit lagi teman-teman. 2 menit sudah berjalan.
2 menit lagi, teman-teman, dan secara otomatis link akan segera kami tutup. Satu menit lagi, teman-teman, diusahakan sudah selesai karena di pukul 9.18 kami akan menutup link presentasi. Ya, selesai ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join di ruang Zoom ini untuk kita sama-sama belajar tentang keselamatan kita, ya. Tentang bagaimana cara memadamkan api dan sejenisnya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Pencegahan Kabid Pencegahan Dinas Damkarmat Lombok Timur, Bapak Atar SAP. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Pak Atar, atau diwakilkan oleh Pak Muhan? Tunggu sebentar Mbak Atun, Pak Kabit sedang masih ngecek. Insya Allah masuk beliau. Ya. Ya, sementara menunggu Bapak Kabit untuk join di ruang Zoom kita, silakan teman-teman bagi yang belum mengisi presensi, silakan mengakses link presensi melalui kolom chat di ruang Zoom ini. Mbak Indra mungkin bisa dibantu untuk mengirim kembali bagi teman-teman yang belum bisa mengakses link presensi. Ya, terima kasih Mbak Indra. Teman-teman sudah bisa mengakses link presensi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak Kabit? Sehat alhamdulillah. Maaf, sinyal. Iya. Mungkin ini terbawa api nih Pak Kabit. Silakan Pak Kabit, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Sekaligus mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Kabit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga besar Rumah Sakit Islam Namira Lombok Timur, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini tanggal 11 Mei tahun 2022, alhamdulillah apa yang menjadi hajatan daripada pendidikan dan latihan APAR dan pemadam kebakaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan dengan pertama-tama kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang menjadi hajatkan kita pada pagi hari ini mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tentunya mewakili atas nama keluarga besar Damkar Mat Kabupaten Lombok Timur. Yang biasa praktek Bapak ini yang di sini juga. Tidak bisa hadir karena ada acara yang sangat mendadak, maka beliau menitip pesan dengan salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelatihan alat pemadam api ringan dan kebakaran teknis dan lainnya, bahwa sesuai dengan rambu-rambu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, kemudian di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, itu sudah jelas diatur. Kemudian yang ketiga sebagai landasan kita, yaitu tentang Permen Transmigrasi, yaitu mengenai instalasi alarm dan otomatiknya. Kemudian yang terakhir, dari Kementerian Tenaga Kerja juga diatur tentang rambu-rambu kita, mengenai dasar hukum untuk K3-nya di bangunan dan lain sebagainya, yaitu nomor 186 juga, mengenai penanggulangan daripada kebakaran di tempat kerja. Nah, terlepas dari itu semua, bahwa pada kesempatan yang baik ini, tentunya kita bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk sama-sama bahwa bagaimana seperti tadi yang diucap oleh perwakilan dari atas nama direktur, bahwa kita memaksimalkan dari sisi lain untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat kita bekerja. Terutama sekali di sini yang perlu kita stressing adalah bagaimana penyelamatan diri. Karena biar bagaimanapun teori, biar bagaimanapun praktik kita kuasai, tanpa kita bisa mengantisipasi tentang penyelamatan diri pribadi, nonsen bisa tidak akan terwujud dalam momentum apa yang menjadi harapan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang manajemen. Manajemen dalam suatu lembaga ataupun sebutan lainnya adalah sangat kita bisa stressing di sana. Sebab hal lain yang bisa nampak di dalam manajemen itu adalah merupakan bentuk daripada kemaksimalan dari lembaga ataupun organisasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tentang sistemnya. Di sini nanti pemaparan dari narasumber teman kami, tim kami dari Damkar Mat Kabupaten Lombok Timur akan memaparkan dari sisi lainnya secara teoritis tentang hal-hal yang sebutkan tadi tiga itu, baik dasar hukumnya, kemudian manajemen dan sistemnya. Nah, di sini di Rumah Sakit
Islam Namira Kabupaten Lombok Timur ini sudah kita kenal sejak lama, dan ini yang kesekian kalinya mengadakan rutinitas daripada Bintek atau diklat tentang bagaimana K3 tentang kesehatan keselamatan kerjanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi untuk membuka acara ini dari pengantar yang sampaikan atas nama keluarga daripada Damkarmat dan Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur mengucapkan, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran, Pak Kabid. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dari Bapak Kepala Dinas Damkarmat Lombok Timur, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kabid. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke materi inti tentang alat pemadaman api ringan dan bagaimana untuk manajemen ya proses pemadaman kebakaran di rumah sakit ya, di bangunan. Nah, saya sapa dulu Pak Helmi, apakah sudah bergabung di ruangan ini? Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah join ya Pak Helmi. Ya, apakah Pak Helmi sudah siap untuk materinya, Niki? Halo, Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam, mohon maaf ada kendala di teknis sedikit. Suara saya udah kedengeran? Terdengar cukup jelas Pak Helmi. Oke, sebentar saya atur audio sebentar. Oke. Sambil menunggu Pak Helmi untuk menyiapkan teknisnya, kalau kita daring seperti ini pasti ada kendala-kendala teknis ya teman-teman, kita maklumkan. Silahkan kami ingatkan kembali kepada seluruh teman-teman untuk mengaktifkan video selama Zoom meeting berlangsung untuk mentaati tata tertib proses pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Islam Namira. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengakses, belum mengisi presensi melalui link yang sudah kami kirimkan di kolom chat, silakan teman-teman bisa langsung mengakses dan mengisi presensi, nama, nomor induk karyawan, dan unit kerja masing-masing. Segera dikirim melalui link yang sudah kami kirimkan di kolom chat ruang Zoom ini. Sudah siap, Pak Helmi? Mau di share, share. Sudah bisa share ya PDF-nya? Sudah kami berikan akses ke host, Pak Helmi. Oke, siap. Waktu dan tempat kami serahkan kepada narasumber kita, Pak Helmi, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur. Silahkan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk kita bersama-sama sesuai dengan arahan kemarin, kami mendapatkan disposisi untuk mengisi materi pada kegiatan yang dilaksanakan 4 hari ini, Bu ya. 4 hari ini ya. Untuk pagi hari ini kita ada 2 sesi. Untuk kelas pertama ini kita akan materinya akan sama nanti, namun kita bagi dari 4 kelas. Pertama kita akan menggunakan materi dan nanti 2 hari berikutnya kita akan langsung praktekkan. Ya.
Jadi presentasi kami di sini kita akan dua arah. Artinya kalau nanti ada anggota ataupun peserta yang ingin menanyakan, silakan untuk bisa menggunakan chat ataupun bisa mengaktifasi audio masing-masing. Nah, jelas ya? Baik, Sangat untuk host. jelas, jangan Ya. sangat jelas. Ya, untuk hostnya mungkin kami masih bisa dibantu nanti untuk anggota yang belum di-unmute, audionya silakan di-unmute biar tidak ada gangguan pada saat penyampaian nanti. Terima kasih. Mohon bantuan panitia. Terima kasih Pak Helmi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Sebelumnya nanti kami sudah mengirimkan kemarin ada tes untuk post-test dan pre-test. Apakah sudah dilaksanakan untuk post-testnya? Pre-test? Dari panitia? Beberapa menit yang lalu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Nah, itu gambaran kecilnya ya. Semua untuk materinya akan ada di slide ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah menerima materi ini, semua peserta bisa mendapatkan nilai yang lebih baik pada saat ujian berikutnya. Ya, baik. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur. Coba. Ya. Berambil soalan Ya, masih ada audio yang menyala. Masih ada audio yang menyala mungkin. Panitia. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Helmi Eka Saputra. Saya Kepala Seksi Pemadam dan Investigasi. Jabatan fungsional sebagai analis kebakaran ahli muda, dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang alat pemadam api ringan. Ya, dasar hukum. Jadi setiap kita melakukan berkegiatan, melakukan sesuatu di suatu tempat, kita harus memiliki dasar hukum yang menjadi pedoman kita. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi di tempat kita bekerja, kita harus memberikan rasa selamat, artinya baik itu untuk orang-orang yang ada di kantor kita, untuk orang-orang yang mendatangi kantor kita, terlebih lagi kita di bidang pelayanan di rumah sakit, kita harus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengunjung dan pasien yang ada di tempat kita bekerja. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan diri kantor kita dengan sarana proteksi kebakaran. Ya, salah satunya APAR ini. Kemudian yang kedua adalah Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemeliharaan dari APAR. Jadi APAR ini tidak serta-merta diposisikan atau diperlakukan begitu saja, sudah ada regulasi yang mengaturnya. Ya. Yang ketiga adalah NFPA nomor 10 tahun 98 tentang jenis-jenis dari APAR. Jadi APAR ini terdiri dari beberapa jenis, disesuaikan dengan jenis dan kelas kebakaran yang akan dihadapi. Ya, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang segitiga api. Ya, segitiga api di sini adalah tiga unsur yang membentuk api. Ya, ada pertama adalah oksigen, yang kedua adalah panas, dan yang ketiga adalah material yang mudah terbakar. Jadi jika ketiga unsur ini akan bertemu dan mencapai titik nyala, maka api itu akan terbentuk. Namun sebaliknya, jika salah satu unsur ini akan kita hilangkan atau kita kurangi, maka api itu dapat kita kondisikan atau kita padamkan. Nah, ini kita masuk ke pengertian api dan kebakaran. Ya, api ini adalah suatu reaksi kimia, dalam hal ini oksidasi yang sangat cepat yang terbentuk dari tiga unsur yang tadi, yaitu panas, oksigen, dan benda yang mudah terbakar, yang menghasilkan panas dan cahaya. Ya, sedangkan kebakaran adalah nyala api, baik kecil maupun besar, pada tempat, situasi, waktu, dan tidak dikehendaki. Mungkin ada kendala jaringan ya, Pak Helmi, tiba-tiba terputus koneksinya. Masih ini ya? Hilang.
Sudah hilang? Ya, kita tunggu sebentar. Nah, itulah perbedaan antara api dan kebakaran. Nah, kita langsung masuk ke mengetahui apa itu. APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung yang berisi bahan kimia khusus, yang ringan dijinjing dan mudah dibawa oleh dan dioperasikan oleh satu orang. Nah, itu dan beratnya itu antara 0,5 sampai 16 kg. Ya, itu adalah pengertian dari APAR. Namun nanti ada yang mengapa harus satu orang? Nah, itu perbedaan dari APAR dan APAP, alat pemadam api beroda. Ya, APAR ini harus dioperasikan oleh satu orang, satu orang. Kalau lebih dari satu orang sudah beda lagi nama alatnya, APAP namanya. Nah, kita masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama adalah tentu saja tabung. Tabung tempat menyimpan dari isi APAR tersebut. Yang kedua adalah selang. Ya, selang. Kemudian di sini ada dua tuas, ada tuas bawah dan tuas atas. Ya, kemudian yang berikutnya adalah manometer. Manometer ini adalah satu alat yang dipergunakan atau yang dipasang untuk melihat tekanan nitrogen yang ada di dalam APAR tersebut. Ya, apakah nitrogen pendorongnya itu masih ada dan dengan kekuatan tertentu, apakah sudah tidak ada, sudah kosong seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah safety pin. Safety pin ini adalah alat yang dibuat untuk menjadi pengunci dari tuas. Jadi ini sangat rentan sekali untuk terpakai. Apabila tuas ini bergerak sedikit saja, tuas atas ini, maka APAR ini sudah bisa mengeluarkan isi dari tabung tersebut. Jadi harus dipasangkan safety pin, dan yang terakhir adalah segel. Ya, sudah diberikan safety pin, kemudian disegel. Kita masuk ke pemasangan dan penempatan APAR. Jadi APAR ini tidak serta-merta ditempatkan semaunya saja, apalagi kita di perkantoran, baik itu secara estetika, secara penempatan, semuanya harus ditempatkan sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Ya. Jadi APAR ini tidak boleh di tempat-tempat tersembunyi, karena mungkin merasa ini salah satu bagian dari inventaris kantor yang berharga, jadi APAR ini ditempatkan di gudang atau di lemari yang terkunci, ya, itu tidak boleh. Jadi harus ditempatkan pada posisi yang mudah untuk dilihat oleh siapapun, baik itu orang yang bekerja di kantor tersebut ataupun pengunjung yang ada di kantor kita. Karena pada dasarnya semua orang bisa mengoperasikan APAR ini dengan memperhatikan tanda pemasangan dan tanda penggunaan. Kemudian yang kedua, tinggi pemberian tanda pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai, tepat di atas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan. Artinya APAR ini tidak boleh kita tempatkan di lantai, kita lepas begitu saja, harus dalam posisi menggantung. 125 cm dari lantai. Ini sudah disesuaikan dengan tinggi badan orang-orang Asia termasuk kita. Jadi kalau dia terlalu tinggi nanti susah kita menggapainya. Jadi harus sesuai dengan aturan 125 cm dari lantai. Dan itu tugas kita juga salah satunya di bidang inspeksi, di bidang pencegahan, di Damkarmat untuk secara berkala untuk mendatangi kantor-kantor, sekolah ataupun rumah sakit tentang pemasangannya, untuk kita berikan advice atau rekomendasi untuk tata cara pemasangan dan juga jenis-jenis APAR. Kemudian yang ketiga, pemasangan dan penempatan APAR harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Nah, nanti akan kita bahas secara spesifik penggolongan kebakaran itu seperti apa dan jenis-jenis dari isi APAR itu seperti apa. Yang keempat, antara alat pemadam api ringan yang satu dengan yang lainnya itu tidak boleh melebihi dari 15 meter. Jadi setiap 15 meter sudah harus ada standby atau dipasang satu APAR, minimal APAR yang berukuran 3 kg. Gitu. Yang terakhir, semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Ya, untuk kita sesuai dengan dari Kementerian Dalam Negeri sudah mengatur kita bahwa APAR yang kita pasang di instansi Pemda kita menggunakan yang warna merah. Namun kita kembalikan lagi ke
rekan-rekan yang ada di swasta, di rumah sakit untuk bisa mengatur. Ada regulasi di luar ini, mungkin bisa silakan. Mungkin lebih lucu warna biru ataupun di sini dominan warna orange, silakan. Namun harus ada kesepakatan untuk regulasi yang diberlakukan di tempat tersebut. Nah, ini contoh tanda pemasangan. Contoh tanda pemasangan APAR ini sudah diatur juga di regulasi Permenaker tersebut adalah bentuknya segitiga sama sisi, 35 cm, 35 cm, tulisannya alat pemadam api, kemudian ada tanda panah ke bawah, ukurannya juga sudah ditentukan 7,5 cm, dan tulisan alat pemadam api tingginya 30 cm dan berwarna merah. Nah, ini sesuai dengan regulasi. Nah, sedangkan di sebelah kanan kita, inilah petunjuk penggunaan dari APAR. Yang biasa kita sebut etiket ya. Ya, di sini ada 4 langkah utama yang harus dilakukan dalam pengoperasian APAR. Yang pertama adalah tarik kunci pengaman, safety pin-nya itu harus dilepaskan dulu. Kemudian yang kedua, arahkan ke dasar api. Kemudian yang ketiga, tekan gagang atau tuas. Kemudian yang keempat, sapukan dari sisi ke sisi. Nah, ini materinya nanti pada saat praktik akan lebih jelas lagi. Bagaimana gerakan dari sisi ke sisi, bagaimana mengarahkan ke dasar api, nanti akan kita terima pada saat kita praktik. Ya. Kita lanjut ke syarat teknis APAR. Jadi APAR ini memiliki beberapa syarat teknis yang harus diperhatikan oleh setiap penggunanya. Yaitu yang pertama, tabung harus dalam keadaan baik. Ya, ini banyak kaitannya dengan maintenance atau perawatan dari APAR tersebut. Jadi kalau sudah terlihat APAR sudah ada korosi atau ada beberapa bagian yang berkarat, silakan harus segera diganti karena APAR ini mungkin bisa dibilang perawatannya seperti simpel, namun di dalam tabung tersebut ada tekanan yang harus kita jaga. Jadi agar jangan sampai terjadi malfungsi. Yang kedua, etiket harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Ya, etiket kita kembali lagi. Yang ini adalah etiket. Kalau yang 4 ini secara umum diberlakukan secara universal. Ya, mungkin nanti di Namira bisa lebih kreatif lagi. Mungkin di sini kita menggunakan 2 bahasa. Ada menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin nanti lebih spesifik lagi. Wah, kita lagi di Sasak nih. Kita masukkan bahasa Sasak, silahkan dikreasikan dengan kreativitas yang ada di teman-teman Namira, silakan. Tapi harus dapat dibaca dengan jelas oleh siapapun yang ada di kantor tersebut dan pengunjungnya, sehingga dia dapat dipelajari oleh siapapun dan dapat mengoperasikan APAR dengan melihat etiket yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, syarat teknis APAR yang ketiga adalah segel harus dalam keadaan utuh. Jadi selain diberikan safety pin, safety pin tersebut harus disegel. Ini kaitannya dengan perawatan kembali. Kemudian yang keempat, untuk storage pressure, tekanan itu tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan, antara 13 sampai dengan 15 bar. Ya, tekanan storage pressure, tekanan yang harus disediakan oleh APAR tersebut untuk dapat mengeluarkan isi dari APAR tersebut pada saat dioperasikan. Ya. Yang kelima adalah belum lewat masa efektifnya. Jadi APAR ini memiliki masa efektif atau kadaluarsa. Jadi, tapi itu tergantung dari jenis-jenis APAR yang digunakan, antara yang berisi powder, yang berisi karbon dioksida, yang berisi clean agent, memiliki masa efektif yang berbeda-beda. Yang keenam, jika sudah dipakai atau drop pressure-nya yang ditandai oleh manometer menunjukkan tanda di titik 0, harus segera diisi. Jangan dibiarkan menggantung, apalagi jangan dibiarkan tabungnya kosong. Jadi segera diisi dan nanti akan bisa dioperasikan kembali. Ya. APAR ini bisa juga gagal untuk dioperasikan. Ya. Ada beberapa hal yang bisa membuat APAR ini bisa malfungsi. Yang pertama, medianya tidak sesuai. Media tidak sesuai ini antara api yang akan dipadamkan dengan isi dari APAR itu berbeda. Artinya berbeda, tidak tepat untuk penggunanya, tidak efektif. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ukurannya tidak sesuai. Jadi volume api yang akan dipadamkan itu kita sesuaikan dengan APAR yang kita gunakan. Makanya dari itu kita minimal menyiapkan APAR yang
berukuran 3 kg. Ya, itu sudah standar bagi kami. Ya, karena apar ini ada yang isinya 0,5 kg sampai 16 kg. Kalau yang 0,5 kg ini kita rekomendasikan untuk di rumah, ya, di rumah di dapur untuk membantu apabila ada kebakaran di dapur atau di bagian rumah lainnya. 0,5 ini sudah bisa untuk dioperasikan. Namun kalau di perkantoran, di sekolah, rumah sakit, kita memberikan rekomendasi untuk menggunakan apar yang berisi 3 kg. Kemudian yang ketiga adalah macet atau tidak berfungsi. Ya, karena tidak sering dikontrol atau tidak karena tekanannya bocor, karena menunda refill, karena refillnya kita menggunakan contoh kasus kita menggunakan apar yang berisi dry chemical powder. Jadi dia masa efektifnya itu atau kadaluarsanya 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun tidak ada salahnya kita gunakan untuk kegiatan seperti ini, kita drill, kita latihan ulang. Ya, jangan sampai dibiarkan menggumpal karena nanti kalau kita biarkan lebih dari 2 tahun apar tersebut yang berisi dry chemical powder pada saat kita operasikan bukan powdernya yang keluar, hanya nitrogen atau gas pendorongnya saja. Jangan sampai itu bisa terjadi. Yang keempat, salah penempatan. Ya, salah penempatan artinya di sini kita antara barang yang akan diproteksi dengan apar yang kita siapkan itu tidak tepat. Ya, nanti akan kita bahas di kelas kebakaran. Yang kelima adalah petugas. Yang pertama, petugasnya belum ditunjuk. Yang kedua, tidak terampil. Ya. Kalau kita di rumah sakit, petugasnya sudah disesuaikan. Siapa yang harus mengoperasikan apar. Ya, itu sudah dimasukkan ke dalam satu dokumen, biasa kita sebut RISPK, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Jadi setiap kantor, sekolah dan rumah sakit dan fasilitas umum lainnya seharusnya sudah memiliki RISPK itu. Dari situ rencana kontingensi, siapa berbuat apa, siapa yang bertanggung jawab, itu sudah ada dituangkan dalam RISPK dokumen tersebut. Jadi contoh kasus di lorong ruangan ini VIP disiapkan yang mengoperasikannya adalah yang piket pada hari itu. Jangan sampai kita masukkan nama personil di situ. Bisa kita bayangkan nanti kalau yang bersangkutan lagi tidak piket, namun terjadi kebakaran pada saat tersebut tidak piket, masa kita harus menunggu yang bersangkutan untuk mengoperasikannya? Ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau apar ini sebisa mungkin semua orang yang ada di kantor tersebut sudah bisa mengoperasikan apar. Ya. Yang kedua adalah tidak terampil. Nah, tidak terampil, artinya tidak terampil ini masih bisa kita tolerir. Artinya tidak terampil ini akan bisa hilang dengan cara kita sama-sama tetap berlatih. Ya, kita mengulangi, kita praktik lagi. Ya, sama yang akan kita laksanakan besok hari Jumat dan Sabtu, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana pengoperasian dari apar tersebut. Saya harapkan semua peserta bisa mengambil bagian untuk dapat praktik. Ya, ini salah satu doktrin yang ada di kantor kami dan mungkin bisa dilaksanakan juga nanti di Namira ya. Jadi tidak ada pemadam kebakaran yang hebat. Yang ada adalah pemadam kebakaran yang terampil. Jadi doktrin ini kami terus sampaikan ke anggota kami bahwa pemadam kebakaran itu walaupun profesinya sebagai pemadam, ya yang namanya kita personal, manusia itu memiliki kelemahan juga. Jadi keterampilan itu tetap akan kita asah dengan cara terus berlatih, ya, sambil menunggu kejadian yang tidak kita inginkan, dalam hal ini kebakaran ataupun penyelamatan yang lainnya, kita tetap melaksanakan latihan. Baik itu salah satunya adalah menggunakan apar. Jadi biar tidak kaku lagi, lebih fleksibel lagi pada saat pengoperasian dari apar tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin ada yang mau bertanya dulu, ada yang belum jelas atau kita lanjut? Bisa lanjut terlebih dahulu mungkin Pak Helmi, nanti kalian di akhir sesi. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita langsung masuk ke klasifikasi kebakaran ya berdasarkan National Fire Protection Association. Kelas kebakaran itu terbagi atas 4 kelas, dari kelas A sampai dengan kelas D. Jadi akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke kelas A, yaitu api yang berasal dari kebakaran benda padat kecuali logam dan bila terbakar akan meninggalkan arang atau abu. Ya, contohnya di sini adalah kebakaran dari kertas, kebakaran kain,
atau kebakaran kayu ya. Mungkin ini sudah lumrah, sudah sering kita lihat ya. Kalau kita mungkin masih menggunakan kompor tradisional, kita membuat api menggunakan kayu, pada saat apinya yang sudah kita padamkan akan tertinggal arang ya, atau abunya. Itu kita masukkan klasifikasi kebakaran kelas A. Dan apa jenis APAR yang cocok dan tepat efektif untuk pelaksanaan untuk memadamkan api tersebut, yaitu APAR yang berisi dry chemical powder atau biasa kita singkat DCP ya, dry chemical powder. Masuk ke kelas B. Ya, ini yaitu kebakaran yang berasal dari kebakaran benda cair atau gas. Contohnya kebakaran minyak, oli atau gas. Nah, bisa kita lihat di depan di sini yang di slide gambar, ada gambar tong gas yang gosong ya. Tong gas yang gosong. Nah, banyak sekali di pemberitaan, di media massa, media cetak, media elektronik itu memberikan informasi bahwa tong gas meledak, bom melon meledak. Ya. Yang disalahkan Yang disalahkan adalah tabungnya. Tapi bisa kita lihat di sini dari hasil investigasi juga teman-teman di pemadam bahwa tong gasnya itu tidak meledak sama sekali, tidak berubah bentuk, ya hanya gosong, tidak berubah bentuk, hanya gosong saja. Ya, apanya yang menyebabkan kebakaran? Ya, prinsip kerjanya seperti ini. Jadi di suatu ruangan atau tempat yang menyimpan gas tabung LPG 3 kg, 12 kg itu ada kebocoran. Ya, kemudian gas tersebut memenuhi satu ruangan yang ventilasinya kurang baik. Ini biasanya terjadi di dapur atau di tempat-tempat pengecer dari gas 3 kg. Itu gasnya bocor, kemudian memenuhi ruangan. Jangankan kita menyalakan api atau menyalakan tungku kompor kita menyalakan steker listrik saja, maka ledakan itu bisa terjadi. Ya. Jadi bagaimana tips dan triknya? Jadi kita aktifkan indera penciuman dan indera pendengaran kita. Ya. Yang pertama indera penciuman. Kalau kita masuk ke ruangan yang menyimpan daripada tabung gas LPG, jadi kita bisa membedakan antara bau gas ya. Mungkin sering di sini rekan-rekan sering sekali bisa membedakan lah antara bau gas dan bau badan kita yang baru bangun ya. Jadi kalau sudah tercium bau gas, jangan langsung kita nyalakan kompor atau steker listrik kita. Kita langsung saja cek instalasi dari kompor kita. Apakah ada kebocoran di tungkunya, apakah ada kebocoran di selangnya, ataupun ada di regulator dari tabung gas tersebut. Jadi kita coba untuk mencari di mana lokasi kebocoran dengan cara melepas regulator, kemudian kita bawa tabung gasnya ke udara bebas, kita keluarkan, sambil kita buka ventilasi ruangan tersebut, sampai baunya tidak tercium lagi. Ya, kalau sudah tidak tercium lagi, ventilasi sudah terbuka, baru kita install ulang atau pasang ulang lagi, mulai dari tabung, pemasangan regulator dengan benar, kemudian selang dari tungku ke regulator, jangan sampai ada kebocoran. Kemudian yang kedua adalah kita aktivasi indera pendengaran kita. Jadi kalau sudah ada terdengar suara desisan yang secara kontinu, ya seperti itu, seperti suara gas yang ya kita pastikan situ sudah ada kebocoran, ya sudah ada kebocoran. Jadi kita bisa memperlakukan seperti yang tadi, kita buka regulatornya, kita taruh tabungnya dulu di udara bebas, kemudian sambil kita melihat di mana letak kebocoran tersebut dan kita perbaiki lagi. Ya, kita pasang lagi mulai dari tabung, regulator, selang sampai ke tungku. Dan kalau sudah tidak tercium dan tidak terdengar lagi, maka bisa dipastikan instalasi dari kompor kita sudah aman. Ya, ini salah satu contoh video. If your chip pan catches fire, don't panic.
Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan. And whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Nah, rekan-rekan peserta, ya di sini adalah salah satu contoh video yang menunjukkan bahwa kebakaran di dalam dapur itu sangat berbahaya sekali. Ini kita diceritakan oleh salah satu korban, ya, salah satu korban yang menceritakan kembali pengalamannya yang mencoba untuk memadamkan api menggunakan air. Dia langsung mengguyur dari pancinya yang sedang terbakar. Namun yang kejadian seperti apa? Seperti kita lihat tadi, apinya langsung membesar. Mengapa itu bisa terjadi? Kita harus kembali lagi bahwa massa jenis dari api dan minyak itu tidak pernah bertemu, ya, tidak sama. Jadi posisi air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Ya, setelah menggunakan air langsung, apinya bukannya padam tapi cenderung membesar. Tadi kita lihat ada satu teknik yang digunakan oleh salah satu pemadam bahwa dia menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan kain basah. Ya, itu akan kita praktikkan besok juga, salah satunya hari Jumat dan Sabtu, bagaimana cara menggunakan kain basah untuk pemadaman secara tradisional. Ya, kita masuk ke kelas C. Ya, kelas C yaitu api yang berasal dari kebakaran akibat listrik atau listrik hidup terlibat. Biasa kita istilahkan dia korsleting listrik. Ya, korsleting listrik. Ini biasanya kita terjadi di rumah yang menggunakan kabel-kabel yang non SNI. Ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi penggunaan dan instalasi kabel yang ada di rumah kita. Jangan kita sampai tergiur dengan harga yang lebih murah menggunakan kabel yang non SNI dan apalagi pemasangan atau instalasinya di atas langit-langit rumah yang sering tidak terlihat. Karena ada hewan pengerat seperti tikus sering menggigit dari kabel tersebut, dan panas yang melewati dari kabel tersebut bisa membuat percikan-percikan yang pada ujungnya bisa membuat api. Ya. Jadi jenis apa yang efektif di sini menggunakan pemadaman yang di kelas ini adalah apar yang isinya jenis karbon dioksida atau CO2. Mengapa kita merekomendasikan yang CO2? Karena kembali lagi ke segitiga api, ada unsur oksigen di situ. Jadi kita gantikan posisi oksigennya menggunakan CO2, jadi, yang mengakibatkan segitiga api itu tidak terbentuk lagi. Kemudian yang kedua, karena sifatnya udara CO2 ini, maka tidak meninggalkan residu atau sisa. Kalau kita menggunakan powder, pasti akan menempel di bagian-bagian alat elektronik kita. Namun kalau kita menggunakan karbon dioksida, maka dia langsung menguap dan menyatu ke udara bebas. Jadi tidak ada yang menempel di alat elektronik kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah api yang berasal dari kebakaran benda logam, yaitu materi panas, sisa welding atau logam cair. Ya, di sini apar yang digunakan bisa menggunakan apar jenis dry chemical powder. Ya, kelas A sampai dengan kelas 2. Ya. Berikutnya kita masuk ke kategori pemadaman. Yaitu ada dua kategori di sini, ada pemadaman secara tradisional, yang kedua pemadaman secara modern. Pemadaman secara tradisional yaitu menggunakan media yang tersedia langsung dari alam yang ada di sekitar kita. Contohnya menggunakan daun pisang. Yang kedua menggunakan karung atau kain yang dibasahi. Kemudian yang ketiga menggunakan pasir atau tanah atau cara metode lainnya. Ya. Mengapa menggunakan daun pisang? Ya, sering itu pertanyaan yang masuk ke kami karena pisang ini adalah pokok yang dari akar, batang, daun, buahnya itu sudah mengandung air. Ya, jadi paling tidak pelepahnya ataupun daunnya bisa membantu kita untuk pemadaman. Ya. Kemudian yang kedua adalah kategori pemadaman secara modern, yaitu menggunakan media atau alat yang dibuat secara khusus untuk membantu kita untuk menangani
pemadam kebakaran. Contohnya yang pertama menggunakan APAR, ya, menggunakan hidran, kemudian menggunakan mobil unit, menggunakan sprinkler, dan dibantu oleh fire alarm dan fire detector. Mungkin ini sudah terpasang ya di Rumah Sakit Namira, mudah-mudahan bisa berfungsi juga. Nanti akan kita coba untuk menginspeksi di sana, mudah-mudahan kita bisa memberikan rekomendasi agar penggunaan alat-alat modern ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi pekerja, petugas, dan siapapun yang ada mendapatkan pelayanan di rumah sakit kita di Namira. Ya, kita langsung ke teknik penggunaan APAR. Ya, kita tekniknya dulu sebelum kita praktikkan besok. Ada 7 langkah dalam penggunaan APAR. Ini dari 7 langkah ini tidak boleh dilompat-lompat, artinya harus tertib dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Yang pertama adalah buka safety pin. Ya, buka safety pin, jangan sampai safety pinnya dibiarkan karena merasa sudah kuat. Nah, tuasnya nanti pasti bisa akan saya tekan walaupun safety pinnya tidak dicopot ya. Jangan sampai seperti itu. Kita lakukan secara tertib. Safety pinnya dibuka. Yang kedua, buka selang. Nah, selang ini biasa kita nama lainnya di pemadam itu nozzle ya, nozzle. Buka selang, arahkan selang atau nozzle-nya ke atas dulu, jangan langsung ke titik api. Karena kita harus melewati langkah ketiga, yaitu kita mengecek pressure. Apakah tekanannya masih ada atau tidak pada apa tersebut. Cek pressure dengan menekan tuas atas ya. Kita tekan tuas atasnya saja. Yang keempat, kalau sudah siap, APAR itu sudah ada tekanan dan mengeluarkan isi, pada saat cek pressure kita naik ke langkah keempat ya. Angkat tabung dengan tangan terkuat dan memegang tuas bawah ya. Jangan langsung diremas ya. Jangan langsung diremas. Ya, kemudian yang kelima, posisikan diri kita pemadam ya, posisikan diri 2 sampai 3 meter dari titik api. Jangan terlalu dekat karena pada dasarnya alat ini menggunakan untuk memudahkan kita untuk tidak terlalu dekat dengan titik api. 2 sampai 3 meter maksimal dari titik api kita sudah bisa mengambil posisi. Kemudian yang keenam, arahkan nozzle atau selangnya ke titik api. Kemudian baru kita tekan sekencang mungkin, pertemukan antara tuas atas dan tuas bawahnya. Ya. Tekan sekencang mungkin sambil menggerakkan nozzle dari sisi ke sisi, dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Dengan gerakan yang benar, 1 kali sapuan, maka api itu dapat kita padamkan. Intinya kita akan membuat selimut. Membuat selimut apa? Membuat selimut dari isi dari APAR tersebut. Kita buat selimut menggunakan powder. Kita tutupi permukaan dari APAR, kita tutupi permukaan dari api tersebut sampai tertutup sepenuhnya, tidak ada oksigen lagi yang bisa masuk ke titik api sehingga segitiga api itu tidak terbentuk. Ya, salah satu unsurnya kita hilangkan, maka api itu dapat kita padamkan. Ya. Kemudian apa yang harus kita perhatikan saat melakukan pemadaman? Ya. Ada 5 di sini. Yang pertama dan utama di sini adalah penyelamatan nyawa yang paling utama. Ya. Kalaupun terjadi kebakaran, mudah-mudahan kita bisa terhindar. Nyawa kita harus kita utamakan. Ya. Terlebih lagi, kita di rumah sakit ada nyawa pasien yang harus kita jaga juga. Nah, kita harus berbagi tugas sesuai dengan kembali lagi ke rencana kontingensi. Ada yang bertugas untuk menyelamatkan pasien, ada yang bertugas untuk menyelamatkan dokumen penting, ada yang bertugas untuk menyelamatkan peralatan yang sangat vital di rumah sakit kita. Nah, itu harus kita sudah tuangkan dalam suatu dokumen. Jadi tidak ada yang saling menyuruh lagi, tidak ada yang saling menunggu. Jadi semuanya sudah terbagi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang kedua adalah pergunakan alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri itu seperti apa? Kalau pemadam sudah sesuai ya, sudah ada ditentukan APD-nya mulai dari fire helmet, fire jacket, fire trouser, dan fire boots sampai sarung tangannya. Dan kalau kita di rumah sakit, kalau untuk pemadam, untuk yang ditugaskan sebagai pemadam, seharusnya kami rekomendasikan yang bersangkutan sudah dilengkapi juga untuk APD-nya. Ya, kemudian ketiga, pergunakan alat pemadam api yang sesuai. Ya, yang sesuai yang sudah kita bahas tadi, kelas A sampai dengan kelas D, yang efektif seperti apa, APAR-nya yang disiapkan seperti apa. Contoh, kalau kita di rumah sakit, kalau yang kita
lindungi. Contohnya adalah di suatu ruangan yang di dalamnya itu ada peralatan-peralatan elektronik yang sangat mahal ya, yang mahal sepertinya harus kita lindungi. Kita siapkan di situ yang berisi CO2, karbon dioksida. Ya. Kemudian yang di bagian laboratorium yang menyimpan obat, kalau kita menggunakan powder, nanti powdernya itu meninggalkan residu, bisa menempel di obat-obat di laboratorium atau tempat gudang penyimpanan obat. Jadi seharusnya, ya sebaiknya kami rekomendasikan yang menggunakan yang disiapkan adalah yang berisi CO2. Ya. CO2-nya juga sangat efektif sekali di indoor atau di dalam ruangan. Karena apa? Di dalam ruangan masih kadar oksigennya itu tidak terlalu banyak. Lain halnya kalau kita menggunakan apar berisi CO2 di outdoor, di luar ruangan. Di situ kadar oksigennya sangat banyak. Bisa kita gunakan yang CO2, namun harus dengan gerakan yang tepat dan benar untuk segera mungkin membuat selimut dari CO2. Kemudian yang keempat, posisi pemadam harus berada di belakang api. Ya. Posisi pemadam harus ada di belakang api. Jadi kita bisa melihat dari fenomena lidah api, kita bisa melihat dari asap dari api itu bergerak ke arah mana, kita harus berada di belakangnya. Jangan sampai kita memaksakan diri berada atau berlawanan dengan lidah api dan asap. Kemudian yang kelima adalah informasikan keadaan darurat sesegera mungkin kepada pos pemadam terdekat. Ya. Pos pemadam kebakaran ini sudah ada 5 pos, jadi bisa menghubungi sekecil apapun api itu yang terjadi di tempat kita, tidak ada salahnya pemadam kebakaran dihubungi untuk memeriksa kembali apakah ada bagian-bagian yang diperlukan untuk pendinginan ataupun nanti ada bagian-bagian yang tidak dapat ditangani oleh masyarakat. Di sini ada nomor kontak pos pemadam kebakaran, mulai dari pos komando kami yang paling atas berada di pos Sukamulya, kami juga ada di Pringgabaya, di Sambelia, Terare, dan Kerwak. Satu lagi pos kami ada di Kecamatan Sembalun, dan mudah-mudahan akan teraktivasi pada tahun 2023. Dan informasi penting untuk kita semua, para peserta, bahwa pelayanan dari pemadam kebakaran ini tidak hanya untuk pemadaman kebakaran saja. Kami juga memiliki bidang penyelamatan. Kami memiliki bidang penyelamatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan untuk diselamatkan, melakukan penyelamatan. Contohnya ada kucingnya masuk dalam sumur, ada juga ular masuk dalam rumah, ataupun ada namanya OTT, istilah kami, operasi tangkap tawon. Jadi tawonnya memiliki bersarang di rumahnya ataupun di dekat rumahnya yang dirasakan mengganggu, jadi bisa menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk dieksekusi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam Yuda Bramajaya dan sampai bertemu nanti di prakteknya. Kami kembalikan ke host. Terima kasih. Masya Allah, materi yang luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Pak Helmi Eka Saputra, teman-teman. Ya, kita langsung saja, teman-teman, ke sesi diskusi. Tadi penyampaian materi, kalau dari perhitungan panitia, sekitar 40 menit, atau yang sangat efektif untuk pemberian materi dari tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lombok Timur. Ini sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat, Pak Helmi. Ini ada dari Nurse Nanang. Assalamualaikum, izin bertanya. Penempatan APAR apakah hanya di tempat kerja saja atau tempat umum saja? Apakah individu juga apakah bisa juga dimiliki oleh individu di rumah? Terima kasih. Jika bisa dimiliki oleh individu di rumah, di manakah bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan APAR tersebut, termasuk syarat-syaratnya? Ini sudah cukup jelas, ya, Pak Helmi. Silakan. Ya, mungkin langsung yang jawab dulu satu persatu biar nggak lupa nanti ya. Ya, jadi untuk APAR ini seharusnya sudah bisa dimiliki oleh siapapun juga, ya, siapapun juga, tidak harus di fasilitas umum ataupun di fasilitas kantor. Jadi sebagai tindakan kesiapsiagaan kita
untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar atau volumenya yang tidak bisa dikendalikan. Kalau bisa setiap orang sudah memiliki APAR ini. Jadi kalau tingkat rumah mungkin bisa menyiapkan yang tabung kecil yang 0,5 kg itu sudah banyak sekarang disiapkan di mobil. Malah sampai di kendaraan transportasi sudah ada salah satu brand dari mobil sudah bekerja sama dengan pemadam kebakaran untuk menyiapkan APAR itu di mobil. Ya, di mobil. Kemudian kalau yang di rumah sudah minimal sudah punya yang 1 kg untuk disiapkan di dapur. Kalau misalnya kejadiannya tidak berani memadamkan api menggunakan kain basah, dia menyiapkan APAR menggunakan di dapur. Mungkin itu salah satu juga program dari bidang pencegahan di Dinas Pemadam Kebakaran untuk setiap minimal satu rumah satu APAR lah nantinya. Mudah-mudahan bisa tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di kita di Lombok Timur, mungkin menjadi pioner dengan ke kabupaten yang lain, kita bisa menyiapkan peralatan tersebut. Untuk izin untuk penggunaan APAR ini mungkin bisa bekerja sama dengan tidak memerlukan izin sebenarnya, untuk siapapun bisa membeli APAR tersebut. Namun karena kita di Dinas Pemadam Kebakaran harus ada fungsi kontrol di sini, karena APAR yang dipergunakan yang tersebar luas di marketplace ataupun di pasar luar itu harus ada terstandarisasi. Antara isi dari APAR tersebut harus kita bisa pastikan, karena persentase dari isi APAR tersebut berbeda-beda. Ada yang isi powder yang dengan kepadatan 30%, 60%, 90%. Kita tidak mau membeli kucing dalam karung atau barang-barang tergiur harga murah lagi, namun isinya bisa saja yang terisi tidak powder, dry chemical powder, bisa saja powder-powder yang lain yang tidak bisa membantu kita dalam pemadaman, seperti itu. Semoga sudah cukup jelas, Mas Nanang. Ya, terima kasih Dr. Helmi, sudah cukup jelas. Ya, kayaknya Mas Nanang ini mau langsung pasang APAR nih di rumah. Ya, boleh kita lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Mas Nanang. Pak Helmi, ada pertanyaan dari Mas Haidar di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana alur sistem komunikasi dengan petugas damkar mat terdekat jika terjadi kebakaran? Kita tadi sudah di-share ya kontak-kontaknya. Mungkin ada penjelasan tambahan Pak Helmi, monggo. Ya, baik. Sebentar, saya tampilkan lagi slide yang nomor ya. Mungkin tadi belum sempat masukkan ke kontak HP-nya. Ya. Jadi di Dinas Pemadam Kebakaran kami memiliki ini share informasi kepada semua. Kita memiliki anggota pemadam kebakaran 180 orang, kemudian kita memiliki staf untuk penyelamatan atau 54 orang, itu semua terbagi menjadi 3 regu. Jadi 3 regu mereka akan siaga 1 kali 24 jam secara bergiliran, yang efektif anggota pada satu hari itu mereka akan piket sebanyak 78 orang yang tersebar di 5 pos kami yang ada yang tertera di slide. Jadi kapanpun 1 kali 24 jam bisa dihubungi. Salah satu nomor di atas, salah satu nomor ini, terutama nomor yang paling atas ya, pos Mako, markas komando kami di Sukamulya, silakan dihubungi 1 kali 24 jam. Tidak menunggu, kami langsung merespon langsung. Kami akan mengecek dulu kebenaran dari laporan tersebut, maka kami harus segera mengeksekusi laporan tersebut. Terutama untuk kebakaran, kami mempunyai respon times 15 menit. Dari mendapatkan informasi, 15 menit kami sudah ada di titik lokasi untuk melaksanakan pemadaman. Dan informasi yang paling penting dan tidak perlu ditakuti bahwa semua jenis pelayanan dari Dinas Damkar Mat ini gratis ya. Karena beberapa kali laporan ke kami, masyarakat takut untuk melapor ke pemadam, ada ular masuk ke dalam rumahnya, dia takut untuk melapor ke pemadam. Kenapa? Takut bayar, Pak. Berapa kita bayar pemadam kebakaran? Nanti 1 tangkinya berapa, Pak, untuk pemadamannya? Nah, sekarang mudah-mudahan melalui forum ini bisa mengedukasi ke keluarga kita paling dekat, ataupun nanti pada saat di pertemuan arisan atau pertemuan kecil lainnya, bisa diinformasikan ya bahwa pelayanan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan gratis. Ya, terima kasih. Ya Allah,
Jadi ini ada tambahan penyampaian informasi dari tim Damkar melalui Pak Helmi bahwa pelayanan pemadam kebakaran dan keselamatan di Kabupaten Lombok Timur gratis dan respon time-nya ternyata 15 menit. Cukup sekali Pak Helmi ya. Ya, terima kasih Pak Helmi. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Guna Noviana dari Perawat Poli. Assalamualaikum, Bapak Helmi mau bertanya, apakah APAR tidak dipergunakan selama bertahun-tahun? Apakah ada masalah? Mungkin sudah sempat diulas ya, Pak Helmi, mungkin bisa diulang kembali ke teman-teman. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Kita perjelas lagi di sini bahwa APAR itu memiliki masa efektif masing-masing. Ya, kita langsung saja berikan contoh yang umum yang banyak digunakan yang berisi dry chemical powder atau DCP. Itu masa efektifnya 2 tahun. Ya, 2 tahun sejak 2 tersebut biasanya nanti akan ada fungsi kontrol di setiap tabungnya itu akan ditempelkan kapan APAR itu dibuat, kapan APAR itu diisi, dan kapan APAR itu harus direfill. Jadi kalau DCP nanti kalau lebih dari 2 tahun powder yang ada di dalam tabung itu akan mengendap atau mengkristal, tidak bisa keluar lagi. Nah, jadi nanti kalau kita paksakan operasi, yang keluar hanya gas pendorongnya saja. Ya, itu dry chemical powder. Namun lain halnya dengan APAR yang berisi karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Selama APAR itu tidak digunakan, maka APAR yang berisi Mungkin ada gangguan jaringan lagi ya Pak Helmi. Suaranya hilang. Assalamualaikum Pak Helmi. Halo. Halo Pak Helmi. Di teman-teman suaranya terdengar? Suara Pak Helmi terdengar teman-teman? Suaranya hilang. Suaranya hilang, Mbak. Putus kayaknya. Ya, Pak Helmi terlempar ya. Mohon ditunggu sebentar, mungkin ada gangguan dari Itu Pak Helmi sudah masuk lagi. APAR itu masa efektifnya itu sesuai dengan isi. Ya, kita ambil contoh APAR yang berisi dry chemical powder, itu masa efektifnya 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, maka isi dari APAR tersebut, powdernya itu akan mengkristal atau menggumpal. Jadi kalau kita dipaksakan untuk dioperasikan, maka yang keluar hanya gas pendorongnya saja. Ya, itu. Namun beda halnya dengan APAR yang berisi CO2 atau karbon dioksida, karena kalau karbon dioksida ini tidak ada masa efektifnya. Mohon maaf, tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi selama CO2 yang ada dalam tabung itu tidak digunakan, maka itu masih bisa di standby-kan. Itu perbedaan antara dry chemical powder dan CO2. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi. Kemudian ini ada saya rangkum 2 pertanyaan dari Mas Ahmad Hazroi dan Rizalil Hafiz. Ini sama-sama tentang arus listrik. Jika terjadi tekanan arus listrik, apakah APAR bisa digunakan? Jika tidak bisa, mohon dijelaskan apa yang langkah pertama yang harus kita lakukan. Dan apakah jika terjadi arus pendek, yang kita hubungi pertama PLN atau Damkar? Oke, siap. Baik. Ya, yang saya tangkap di sini, apakah kita harus menghubungi PLN atau Damkar dulu kalau terjadi kebakaran arus pendek? Jadi kita tetap berkoordinasi dengan PLN. Ya, kita harus tetap berkoordinasi dengan PLN. Apalagi kebakaran-kebakaran yang bersangkutan tentang kelistrikan. Jadi kita juga tidak bisa langsung menyiram kebakaran tersebut, api tersebut menggunakan air. Karena perlu kita ketahui, air itu adalah konduktor dari listrik. Bisa saja anggota bisa tersengat listrik kalau kita paksakan langsung pemadaman pada saat listrik masih hidup. Ya. Jadi kita berkoordinasi, paling tidak kita matikan dulu dari titik tersebut, baru kita laksanakan pemadaman. Ya, kalaupun di rumah kita juga kita siagakan APAR, yang kita lindungi adalah alat elektronik kita, ya paling tidak kita sudah menggunakan
yang CO2, apar CO2. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Helmi. Semoga cukup jelas ya tadi pertanyaan dari Mas Asroi dan Mas Rizal Hafiz di farmasi. Ya. Selanjutnya ini dari Pak Ardian dari Koordinator Security. Assalamualaikum, izin bertanya terkait tabung apar berbahan powder. Apakah jika tetap dirawat dengan baik, sampai berapa tahun masih bisa digunakan? Mungkin apakah masa expirednya kalau dirawat dengan baik itu masih bisa memanjang gitu, prolong gitu. Silakan. Oh iya, baik. Ya, ini kita kembalikan lagi ke tata cara kita maintenance atau perawatannya. Kalau masalah tabung, bisa selamanya, selama tabung itu masih kita rawat. Ya. Adapun yang perlu kita perhatikan adalah secara berkala, paling tidak sebulan sekali, jangan sampai ada apar tersebut debu yang menempel, apalagi di bagian tuas, di bagian penutup antara tabung dan tuasnya itu jangan sampai ada debu-debu menempel. Jadi itu bisa bisa mengakibatkan tuasnya itu tidak bisa digerakkan lagi, tidak bisa berfungsi dengan baik. Paling tidak sebulan sekali dicek bagi anggota yang sudah ditunjuk di rumah sakit, dicek jangan sampai ada kotor, jangan sampai ada yang berkarat, sampai bisa dibilang selamanya, selama kita masih merawatnya, tabung apar itu masih bisa kita gunakan. Itu untuk tabungnya. Tapi untuk isinya harus kita perhatikan 2 tahun sekali minimal kita refill, kita isi ulang. Nah, sebelum kita isi ulang 2 tahun kita gunakan dulu untuk drill, kita ulang kembali praktiknya seperti itu. Semoga sudah cukup jelas ya Pak Or ya, karena ini menjadi tupoksi sepertinya ya. Ini jadi tanggung jawab ditanyakan langsung di forum. Terima kasih Mas Ardian. Nah, saya rangkum 3 pertanyaan dari Pak Saparwadi, Pak Sofian, dan Pak Denny. Ini hampir sama pertanyaannya. Assalamualaikum, untuk apar tabung 0,5 sampai 1 kg. Apakah bisa dibeli di kantor damkar dan berapakah harganya? Nah, ini Pak Sofian ada buka praktik mau membeli apar di tempat praktiknya di mana kita membeli. Sama juga ada pertanyaannya Pak Denny. Ya. Silakan Pak Helmi. Kalau untuk harga bervariasi apalagi di marketplace itu banyak sekali apar-apar yang dijual, bisa kita temui di marketplace, namun kita kembali lagi ke kualitas dan isi dari apar tersebut. Kalau masalah harga nanti bisa japri saja Pak, nanti kita main-main kita perlihatkan apar seperti apa yang biasa digunakan oleh pemadam kebakaran, bentuknya yang 0,5 sampai dengan yang kita standar yang 3 kg seperti apa, nanti kita bisa mengarahkan. Kalau Dinas Pemadam Kebakaran tidak boleh, sekali lagi tidak boleh menjual apar tersebut. Jadi nanti kita bisa komunikasi di luar saja Pak untuk masalah harga, karena harga itu tidak tetap gitu Pak. Banyak sekali yang kita lihat di marketplace harganya murah, namun kualitas masih belum bisa dijaga seperti itu. Ya, bisa beli di marketplace. Mungkin nanti konsul dulu ya dengan konsul dulu. Gitu. Ya, kalau konsultasi dulu. Marketplace ini worth it enggak gitu ya, Pak ya? Seperti itu. Karena di sini karena di marketplace itu kebanyakan tabungnya memang yang tingkat ketebalan dari tabungnya itu berbeda-beda. Itu masih bisa kita deteksi. Nah, tugas kami juga di situ sebagai fungsi kontrol dari Dinas Pemadam Kebakaran. Ya, jangan sampai tergiur dengan harga murah, tabungnya murahan jadinya nanti, jadi tidak sampai 2 tahun sudah terkorosi, karat, nanti tidak bisa dipergunakan lagi seperti itu. Jangan sampai kita rugi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Helmi. Masih ada 3 pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Pak Hafiz di farmasi. Assalamualaikum, apakah dibenarkan tindakan masyarakat yang berusaha memadamkan api saat terjadi kebakaran dengan cara manual atau seadanya, atau harus menunggu petugas damkar? Nah, ini ada korelasinya dengan video yang kita tonton tadi ya Pak Helmi ya. Ya, baik. Bisa dijelaskan ulas kembali, silakan Pak Helmi. Ya, baik. Kami di Dinas Pemadam Kebakaran sudah memiliki program untuk membentuk
red car, artinya relawan pemadam kebakaran yang akan diposisikan nanti merupakan relawan yang ada di setiap desa. Jadi satu desa, satu red car istilahnya, satu relawan pemadam kebakaran. Jadi tidak salah bagi masyarakat untuk mencoba. Ya, mohon maaf ada gangguan audio. Saya lanjutkan. Tidak salah bagi setiap masyarakat yang ada di sekitar kejadian kebakaran untuk mencoba untuk pemadaman secara manual. Ya, kalau dirasakan bisa untuk memadamkan api yang terjadi dari volume api mungkin masih bisa tertangani oleh masyarakat, silahkan. Kami sangat terbantu sekali. Namun harus kita perhatikan lagi, edukasi untuk cara pemadamannya harus benar dulu. Jangan sampai kita berusaha membantu malah kita menjadi korban. Karena yang namanya api itu tidak hanya apinya yang berbahaya. Hasil dari pembakaran berupa asap itu sangat berbahaya sekali untuk saluran pernapasan kita. Nah, kaitannya lagi dengan teman-teman di rumah sakit, nanti kalau banyak yang ISPA nanti kan ribet juga nanti kalau di rumah sakit seperti itu. Jadi tidak ada yang menyalahkan, boleh saja, hanya saja tata cara atau cara mereka untuk memadamkan api sudah benar, dan jangan lupa jangan langsung memadamkan, harus menghubungi pemadam kebakaran dulu untuk mencoba membantu seperti itu. Dan pada saat tambahan, pada saat pemadam kebakaran sudah datang, silakan kami bisa dibantu dengan cara untuk mengamankan lokasi, jangan sampai lokasinya untuk mempersulit kita dalam pemadaman seperti itu. Terima kasih, semoga sudah cukup jelas ya Pak Ustadz Hafiz. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Kemudian dari Pak Harmuzi nih, Pak Harmuzi perawat nurse. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah APAR itu bisa dipakai berkali-kali atau cuma sekali pakai? Mungkin tergantung. Silakan Pak Helmi. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. APAR ini bisa digunakan beberapa kali, asalkan setelah penggunaan pertama, khusus untuk APAR berisi dry chemical powder, kalau sudah digunakan sekali harus segera direfill, karena yang diisi ulang itu dua. Satu, powder dry chemical powder, dan dua adalah gas nitrogen sebagai pendorongnya. Ya, kalau sekali sudah dipakai harus direfill dulu, baru di standby-kan lagi. Jadi tidak bisa digunakan setengahnya. Setengahnya masih ada isinya, nanti kita taruh lagi. Nah, nanti kita bisa lihat di manometernya. Di manometernya kalau sudah sekali dibuka, sekali dioperasikan, manometernya itu pasti akan menunjukkan ke titik 0. Artinya gas nitrogennya sudah tidak ada, gas pendorongnya. Walaupun nanti powdernya masih ada, tidak ada gunanya kalau tidak ada gas pendorong atau nitrogennya. Maka dari itu, khusus untuk yang isi dry chemical powder, harus diisi ulang setelah pemakaiannya. Nah, kalau untuk APAR yang berisi CO2, ya CO2 kalau yang terpakai cuma sedikit, artinya tidak sampai habis, itu masih bisa kita operasikan. Kita bisa standby-kan lagi kalau yang isi CO2. Itu perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi. Semoga sudah cukup jelas ya Pak Harmuzi ya. Pak Jelas. Enggak, jelas. Ya, kita masih ada waktu sekitar 11 menit untuk diskusi tanya jawab, karena 20 menit terakhir kita akan pergunakan untuk post test dan akan kami bacakan hasil post testnya Pak Helmi dan teman-teman. Oke, siap. Jadi sekitar 10 menit lagi. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi. Ada dari Pak Ridwan, Pak security kami di Rumah Sakit Islam Namira. Assalamualaikum Pak Helmi, pertanyaan saya yang saya masih penasaran, tabung gas itu tidak meledak, mungkin tadi ya kasus yang Pak Helmi ceritakan, tapi kenapa bisa bangunan atau dapur ibu rumah tangga bisa hancur dan roboh? Kira-kira atas dasar apa bangunan itu bisa hancur? Apakah letupannya terlalu keras atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Mungkin ini penasaran dengan mekanismenya Pak Helmi ya. Siap, terima kasih. Saya akan kami mencoba menjawab. Ini hasil investigasi dan diskusi kami sama Inspektur Pemadam Kebakaran bahwa penyebab dari kerusakan dari ruangan tempat kebakaran gas tersebut adalah yang pertama adalah tabung gas tersebut. Yang pertama, tabung gas tersebut memang tidak meledak atau tidak berubah bentuk, tapi
setelah terjadi kebakaran di tempat kebakaran yang disebabkan oleh gas LPG tersebut, tabungnya sudah ada di mana-mana. Nah, itu yang salah satunya yang bisa merusak bagian tembok, tiang yang ada di ruangan tersebut. Yang kedua adalah tekanan yang dihasilkan oleh ledakan gas tersebut. Itu yang bisa membuat bagian-bagian dari bangunan tersebut, apalagi ini sering sekali dapur, bisa hancur. Seperti itu, Pak Ridwan. Terima kasih Pak Helmi. Pak Ridwan, semoga sudah cukup jelas ya, rasa penasarannya sudah terjawabkan ya, mekanismenya kenapa kok tembok itu bisa hancur sedangkan tabungnya baik-baik saja, cuma gosong saja tadi ya. Pak Ridwan, apakah sudah cukup jelas? Sambil menunggu jawaban dari Pak Ridwan, ini ada tadi ada apa tadi ya namanya, pepatah atau apa ya tadi? Doktrin ya, doktrin yang disampaikan oleh Pak Helmi. Tidak ada pemadam kebakaran yang hebat, yang ada adalah pemadam kebakaran yang terampil. Ini juga hampir sama dengan doktrin yang ada di Rumah Sakit Islam Namira. Tidak ada satu orang yang hebat di Rumah Sakit Islam Namira, yang ada adalah tim yang hebat. Gitu Pak Helmi, Masya Allah. Betul banget itu. Ya. Betul. Karena kita sama, Bu. Kita sama-sama bekerja sebagai tim, tidak ada yang hebat, hanya lebih dahulu mengetahui ilmunya kalau saya juga. Dan ya, itu ilmunya itu harus segera di-share juga biar berkah. Jadi ilmunya tidak hanya ngendap di satu orang, silakan kita share ke semua orang agar ilmu itu bisa jadi amal jariah kita. Terima kasih. Kalau ini juga bisa langsung diajarkan ke istrinya ya, para peserta yang ada di sini. Nanti setelah ini selesai bisa sharing pengalaman, sharing ilmu. Iya. Selanjutnya, halo Pak Ridwan, sudah cukup jelas ya? Iya. Itunya lelet sini. Oke. Terima kasih Pak Ridwan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Dena, Ibu Kanit nih, Ibu Kanit Laundry dan Sterilisasi Sentral. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk melakukan refill APAR seperti dry chemical powder, mungkinnya maksudnya DCP, dilakukan di mana Pak? Apakah ada tempat khusus untuk melakukan refillnya? Ya baik, kalau untuk refill APAR juga harus memiliki izin khusus dan juga di bawah kontrol dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat seperti itu. Karena kita tidak bisa melihat powder apa yang diisi, apakah tingkat persentase powdernya 30%, 60, atau 90, itu harus di bawah kontrol dari Dinas Pemadam Kebakaran. Seperti itu. Ya, mungkin kalau di sini ada tempat yang direkomendasikan Pak Helmi? Kalau di Lombok Timur baru ada satu, Bu. Jadi masih kita tidak boleh menyebut merek, nanti bisa kita di belakang saja. Tempat di belakang layar ya? Ya, tidak boleh nyebut merek kan? Karena tidak boleh iklan. Ini pelatihan. Ya, kita tidak boleh. Ya. Belum buka endorse. Iya, nanti kalau di endorse pelatihannya boleh lah sebut merek ya. Oh boleh. Mudah-mudahan di next pelatihannya nanti kita di endorse. Next pelatihannya kita ada endorsement. Iya, terima kasih Pak Helmi. Silahkan teman-teman, masih ada waktu sekitar 6 menit lagi untuk kita berdiskusi dengan narasumber kita yang sudah sangat luar biasa pada siang hari ini. Silahkan boleh ketik di kolom chat atau langsung raise hand teman-teman, atau langsung saja aktifkan mikrofon di masing-masing gadgetnya. Masih ada 5 menit lagi, silahkan teman-teman. Ya, sudah ada dari Pak Indra nih dari tim perawat di OKA. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kepanikan yang berlebihan, baik bagi petugas rumah sakit ataupun pengunjung rumah sakit saat terjadi kebakaran? Kepanikan nih, pasti panik nih kalau ada api. Betul. Silakan Pak Helmi, mohon sharing pengalaman. Ya, terima kasih. Ya, sharing pengalaman. Kami sudah berada di Dinas Pemadam Kebakaran sudah hampir 7 tahun, ya. 7 tahun, tapi setiap hanya mendengar ada kejadian kebakaran itu sudah panik juga. Sudah panik, pasti panik. Itu sudah lumrah kita sebagai manusia panik dulu. Baru kita konsentrasi kembali untuk melakukan
tupoksi kita lagi. Ya, yang namanya api, Gangguan dia. apapun itu, walaupun dia seorang pemadam kebakaran. Pertama yang terlihat kita adalah panik. Semua pasti panik. Namun bagaimana caranya, tips dan triknya, yaitu dengan tetap tadi berlatih. Tetap berlatih, lakukan sesuai dengan SOP, maka kepanikan itu akan hilang secara tersendirinya. Nah, kalau kita di petugas di rumah sakit ataupun bagi pengunjung, silakan tetap ikut berlatih, tetap berlatih. Kalau tidak dapat kesempatan berlatih pada saat di pelatihan ini, bisa datang langsung ke kantor kami, karena di kantor kami Dinas Damkar hampir setiap sore kami melaksanakan latihan seperti itu untuk melatih kita agar tidak panik yang berdekatan dengan api seperti itu. Oke, terima kasih Pak Helmi. Nah, simulasi yang akan kita lakukan besok di hari Jumat dan hari Sabtu itu tujuannya untuk mengasah keterampilan kita agar tidak panik nanti ketika kita melihat api atau kebakaran di lingkungan sekitar kita. Harapannya semua teman-teman yang hadir secara online, secara daring nanti bisa juga hadir saat offline atau luring, teman-teman. Sesuai dengan jadwal yang sudah kami share-kan. Ya, masih ada sekitar 3 menit lagi, teman-teman. Boleh silahkan bisa raise hand, langsung aktifkan saja mikrofon di gadget masing-masing. Atau, ini ada chat nih, Mbak Mas Roni dan Mbak Zulfi ini kebetulan suami istri nih, dari tim kasir dan perawat. Istighfar banyak-banyak. Terima kasih nih udah mengingatkan kita, Mas Roni dan Mbak Zulfia. Silahkan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, di sini sudah bergabung lebih dari 60 peserta, sekitar 61 peserta yang sudah hadir di gelombang pertama untuk pelatihan secara luring kita. Silahkan teman-teman. Kita nanti kita ada jam 11. Silahkan teman-teman boleh raise hand atau ketik di kolom chat ataupun langsung unmute saja mikrofon di gadget masing-masing. 2 menit lagi kita alokasikan waktu sebelum kita menuju ke proses. Ini cukup banyak yang bertanya ya Pak Helmi, jadi cukup interesting nih, cukup sangat-sangat menarik materinya untuk teman-teman. Ya, kami juga sangat senang sekali. Kali-kali ya Pak Helmi ya. Ya, senang banget, kita sering banget diskusi. Senang banget diskusi. Host. Nah, Pak Kabit, ada yang bisa dibantu Pak Kabit? Ada tambahan Pak Kabit, monggo. Closing statement. Oh iya, silakan Pak Kabit. Ini karena tidak ada pertanyaan ya Pak Helmi, mohon izin. Siap. Ya. Kepada Pak Helmi, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmu dan sharing pengalaman yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga sebuah amal jariah yang bermanfaat bagi kita semua di sini. Terima kasih. Amin. Ya, terakhir sebelum kita proses, mungkin ada closing statement dari Pak Kabit. Silakan, Pak Kabit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk semua peserta, saya ingin closing statement ini sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan untuk semua peserta pada hari ini. Jadi pertanyaan itu kalau benar nanti dijawab, nanti pas kita offline, door prize-nya. Ya. Nah, jadi selama 1 jam 15 menit itu ada satu sebagai closing statement. Pertama, siapa yang bertanggung jawab bila mana ada kebakaran di sebuah tempat termasuk di Rumah Sakit Islam Namira. Misalnya ada kebakaran di ruangan tertentu, siapa yang mengeksekusi? Karena ini tidak ada pertanyaan tadi ya, Pak. Ya, closing itu pertanyaannya untuk semua auden peserta diklat pada hari ini. Nah, saya ulang, kalau ada kebakaran di saat di ruangan tertentu, siapa yang menangani kebakaran tersebut, misalnya di Rumah Sakit Islam Namira? Itu. Ini yang menjawab boleh di forum ini ya, Pak Kabit ya.
boleh di forum ini. Nanti ada door prize-nya Ya. dari Pak Kabid khusus market. Masya Allah, jazakallah khair. Sekian. Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon bantuan mungkin nanti pemenangnya siapa. Ini sudah banyak yang raise hand, sudah banyak yang menjawab di kolom chat. Ini saya bacakan yang pertama kali mengirim jawaban. Dari Mbak Minorawati, tim keuangan. Yang bertanggung jawab tuh sesuai nama petugas yang tertera. Apakah jawabannya benar, Pak Kabid? Masih salah. Masih salah, oke. Kita lanjutkan dari Mas Husen, tim rekam medis. Tim yang piket hari itu, terima kasih. Masih salah. Masih salah, oke. Dari Baik Dena, Ibu Kanit yang piket atau menemukan pertama kali saat di tempat kejadian. Masih kurang. Dari Mbak Ririn juga yang piket pada hari itu. Dari masih salah ya Pak Kabid, dari Dokter Aluh. Dari Dokter Aluh ini yang menemukan, mengetahui pertama kali. Sama, masih salah juga. Nah, ini kami semua yang berada di ruangan itu. Jawabannya di keep dulu bagaimana Pak Kabid? Kami semua yang berada di ruangan itu. Oh, jawabannya itu ya. Yang menjawab benar masih belum ada kayaknya di kolom chat. Ya. Oh, ini ada jawaban yang benar dari Mas Roni kayaknya nih, yang pertama. Ada jawaban yang benar nih, Pak Kabid. Kita semua punya tanggung jawab, tidak perlu menunggu yang punya jadwal. Semua. Ya. Bukan yang piket, semua kita. Ya. Karena semua yang bintek, jadi semua harus bisa. Atia yang paling tepat jawabannya. Ada ya Pak Kabid ya dari Pak Roni ya dari tim. Iya, Pak Roni nanti, Pak Roni. Nanti di Atia. Juga. Ya. Atia yang paling tepat. Atia menjawab yang bertanggung jawab yaitu piket pada hari itu. Mungkin jawaban saya juga sama. Mohon maaf, ini bukan Mas Roni, ada Mas siapa nih? Mas Saparwadi. Atia Yumna. Saparwadi. Atia Yumna itu yang paling tepat Bu Andri. Atia Yumna. Mbak Atia belum masuk chatnya. Itu paling bawah itu ada. Yang paling pertama Pak Saparwadi ya. Mohon maaf tadi Mas Roni setelah chatnya Pak Apeng ya. Yang benar itu semua orang yang tiket saat kejadian yang bertanggung jawab. Semua orang. Ya, semua orang. Jadi yang berhak nanti akan dapatkan door prize yang menarik dari Pak Kabid itu adalah Mas Saparwadi ya. Terima kasih. Ya, jazakallah khair Pak Kabid. Sudah lebih 4 menit. Kami akan langsung ke proses Pak Kabid. Terima kasih Pak Kabid. Jazakallah khairan katsiran. Ya, teman-teman semua, Masya Allah ini pelatihannya cukup ramai ya. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya menambah ilmu melalui forum kita pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kita akan ke proses. Nanti Mbak Indra akan mengirimkan link prosesnya melalui kolom chat. Nah, teman-teman bisa langsung akses, waktunya 5 menit. Kita akan menghitung setelah linknya dikirim oleh Mbak Indra. Sudah siap Mbak Indra? Sudah. Oke, sudah dikirim oleh Mbak Indra. Kita hitung waktunya di pukul 10:46 dan akan kita close di pukul 10:51. Ya, silakan teman-teman. Mohon maaf Mbak Andri. Tidak bisa akses karena sudah terekam tadi katanya ini. Oh ya, kami open dulu. Dicoba lagi Mbak Dena. Siap Mbak. Ya, kami tambahkan waktunya 2 menit ya. 1 menit ya.
akan kami close di pukul 10:52. Silakan teman-teman. Jika ada kendala teknis, silahkan langsung unmute mikrofon masing-masing, teman-teman, atau bisa ketik di kolom chat. Jika ada kendala teknis, agar panitia membantu. Ya, ada yang sudah selesai, Mas Husen ya. Mohon menunggu sebentar, Mas Husen. Kita ada sesi dokumentasi di terakhir sesi setelah pukul 10:52. Masih ada 5 menit lagi, teman-teman. Silakan. Jangan lupa datang untuk kegiatan offline-nya teman-teman di hari Jumat dan Sabtu. Ya, Mbak. Get out.